Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Armadicaya, mahasiswa dari Universitas Sinanka, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 13 perilaku konsumen tentang pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen. Ya, menurut para ahli yang disampaikan oleh Angel dan kawan-kawan pada tahun 1994 bahwa pengaruh situasi adalah pengaruh yang timbul dan faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek. Sedangkan menurut para Woman dan Minor pada tahun 1998, pengaruh situasional adalah kekuatan sesaat yang tidak berasal dari dalam diri seseorang atau faktor sensasional. Seperti itu terkait pengertiannya. Dan pengaruh situasi ini sangatlah uh, terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu barang, produk atau jasa. The nature of situational influence yaitu adalah pengaruh situasional dalam konsumen adalah faktor personal dan lingkungan sementara yang muncul pada saat aktivitas konsumen. Dan ini adalah faktor-faktor situasi konsumen. Yang pertama adalah melibatkan waktu dan tempat di dalam aktivitas konsumen, yang dimana dalam faktor ini harus melibatkan waktu dan tempat untuk dalam pengambilan keputusan dari apa yang dilakukan oleh aktivitas konsumen tersebut. Yang kedua, mempengaruhi tindakan konsumen seperti perilaku pembelian, yaitu dengan kesukaan atau keberagaman atau hal yang tertarik yang dilihat oleh para konsumen saat melihat produk atau jasa tersebut. Dan itu mempengaruhi tindakan konsumen untuk keputusan pembeliannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah situasi konsumen relatif merupakan jangka pendek dan tidak termasuk karakteristik personal yang berlaku dalam jangka panjang. Hal ini kebanyakan konsumen membeli satu atau dua barang apabila dia menyukainya atau merasakan puas dengan produk tersebut akan berimbas pada faktor jangka panjang untuk secara pembeliannya. Apabila produk itu tidak layak untuk dia atau kurang puas, maka konsumen akan memilih untuk jangka pendek dan tidak akan membeli produk tersebut karena tidak sesuai dengan realita atau kepuasan konsumen tersebut. Seperti itu. Dan menurut Women dan Minor pada tahun 1998, situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Jenis-jenis situasi konsumen. Suatu jenis situasi konsumen yang sangat penting yaitu situasi konsumen pemakaian. Situasi sebenarnya dapat dipisahkan ke dalam tiga jenis utama. Yang pertama adalah situasi komunikasi, situasi pembelian, dan situasi pemakaian. Dan situasi disposisi. Situasi komunikasi. Suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Situasi komunikasi ini dapat didefinisikan sebagai latar di mana konsumen dihadapkan kepada komunikasi pribadi atau non-pribadi. Konsumen mungkin memperoleh informasi melalui komunikasi lisan dengan teman, kerabat, tenaga penjualan, atau wiraniaga. Yang kedua, komunikasi non-pribadi seperti iklan, TV, radio, internet, koran ataupun majalah, dan lain sebagainya. Informasi diperoleh langsung dari toko melalui media iklan. Dan informasi secara pribadi dengan contoh yaitu sebagai wiraniaga atau langsung bertatap muka kepada konsumen. Dan informasi
non-komunikasi seperti dengan contoh laporan keuangan atau media iklan tersebut dan lain-lain. Situasi pembelian, lingkungan atau suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Situasi ini akan mempengaruhi pembelian. Dengan contoh, ketika konsumen berada di bandara, ia mungkin akan bersedia membayar sekaleng Coca-Cola beberapa saja dengan harga yang ketika akan diminumnya. Sebaliknya, jika ia berbelanja Coke atau Coca-Cola di swalayan dan mendapatkan harga yang relatif lebih mahal, ia akan sangat sensitif terhadap harganya ataupun tidak membeli karena konsumen beranggapan mungkin akan menunda pembelian Coke dan mencari di tempat lain untuk menganalisis harga yang lebih murah atau yang lebih mahal yang dibandingkan di eee, swalayan yang pertama, seperti itu. Ada 3 tipe situasi pembelian, yaitu adalah strike rebuy, yaitu pembelian dilakukan secara teratur seperti yang sudah dilakukan sebelumnya tanpa modifikasi. Pembelian secara jangka panjang, yang di mana, dengan contoh, pembelian bahan baku untuk bahan pangan dan itu, akan dilakukan secara teratur maupun dengan kebutuhan yang dimiliki konsumen tersebut. Yang kedua adalah modified rebuy. Pembelian dengan melakukan modifikasi atau perubahan spesifik produk, harga persyaratan, pengantaran, dan syarat-syarat lainnya. Yang ketiga adalah new tax, yaitu pembelian produk jasa untuk pertama kali. Di sini dibutuhkan lebih banyak informasi, lebih banyak orang terlibat dan waktu yang lebih panjang untuk membuat keputusan. Dalam hal new tax ini, konsumen akan memilih atau mencari informasi terkait produk atau jasa yang akan dibelinya dengan menanyakan ke kerabat maupun mencari info yang ada di internet. Dan setelah itu apabila dia dengan info atau data yang relevan untuk membeli suatu produk, dia akan memutuskan untuk pembelian tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah situasi pemakaian. Situasi pemakaian ini disebut juga situasi penggunaan produk dan jasa merupakan situasi atau suasana ketika konsumsi terjadi. Konsumen seringkali memilih suatu produk karena pertimbangan dari situasi konsumsi. Yang keempat adalah situasi disposisi, yaitu dibagi menjadi empat, yaitu adalah situasi kebutuhan sehari-hari, merupakan di mana seseorang berhadapan dengan keadaan yang membutuhkan barang produksi untuk dikonsumsi, dengan contoh bahan pangan sehari-hari atau makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kedua adalah situasi keuangan, yaitu situasi di mana seorang memiliki atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli sesuatu, yang di mana faktor ini sangat banyak ditemui oleh di kalangan masyarakat rendah maupun sampai ke atas, yang di mana situasi ini eee, berpengaruh dengan perekonomian atau finansial konsumen tersebut, yang di mana dia harus memikirkan, eee, terdapat, cukup uang atau tidak untuk membeli suatu produk yang akan dibelinya. Yang ketiga adalah situasi interaksi, yaitu seseorang yang membeli suatu barang dikarenakan adanya interaksi dengan orang lain, seperti contohnya SPG. SPG menawarkan suatu produk kepada konsumen tersebut, yang di mana itu adalah sifat interaksi untuk menawarkan suatu produk, yang nantinya pada, akhirnya konsumen itu akan merangsang interaksi tersebut atau membeli suatu produk tersebut yang dipromosikan oleh SPG tersebut, itu dengan contohnya. Yang keempat adalah situasi situasi kondisi barang produksi. Dalam memproduksi suatu barang, produsen pastinya telah melakukan suatu riset agar pengembangan barangnya tersebut dapat laris di pasaran. Terutama dengan contoh perusahaan besar yang memproduksi suatu barang yang dikeluarkan, yaitu perusahaan ini melakukan riset atau observasi terlebih dahulu terhadap produk yang akan dikeluarkan. Dengan contoh seperti mie instan Indomie. Dan mie instan kan ada beberapa macam atau beberapa rasa yang akan dikeluarkan dan itu sudah melalui tahap
observasi maupun satu riset di kalangan masyarakat seperti itu. Tahap-tahap proses pembelian yaitu adalah pengenalan masalah, yaitu proses pembelian diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan, yaitu dengan contoh bahan pangan sehari-hari yang dibutuhkan. Pencarian yang kedua adalah pencari informasi, proses yang dimana mencari informasi secara aktif di mana konsumen mencari bahan-bahan bacaan atau menelepon teman-temannya. Itu eh, mencari informasi terhadap produk tersebut yang akan nantinya ditanyakan kepada kerabatnya atau temannya yang pernah membeli produk tersebut seperti itu. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Kebanyakan model dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif. Yang keempat, keputusan pembelian, yaitu faktor yang akan mempengaruhi keputusan pembelian adalah sikap orang lain. Seperti itu. Yang dimana yang dipengaruhi dengan pembelian suatu hmm, makanan. Makanan dipakai nasi goreng. Yang dimana temannya ini membeli suatu nasi goreng yang dimana temannya ini akan terasa kepingin atau ingin membeli suatu nasi goreng itu dan akhirnya keputusan pembelian yang teman ini akan menawarkan atau menyuruh untuk membeli produk tersebut seperti itu. Perilaku pasca pembelian yaitu berupa evaluasi atau rangsangan terhadap produk tersebut yang dimana puas atau tidaknya konsumen membeli produk tersebut seperti itu. Di sini adalah tipe-tipe perilaku konsumen. Yaitu pengambilan keputusan oleh konsumen akan berbeda menurut jenis keputusan pembeliannya. Asel seperti dikutip oleh Coulter tahun 2000 membedakan 4 tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkatan keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek. Yang pertama adalah pemberian yang rumit. Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas di antara merek-merek yang ada. Dengan contoh pembelian televisi, mobil, dan sepeda motor, yang dimana ada berbagai merek yang ditawarkan oleh suatu toko atau perusahaan yang mengakibatkan perilaku membeli yang rumit seperti itu. Perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan. Perilaku membeli semacam ini meliputi keterlibatan yang tinggi pada konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Dengan contoh, dengan membeli baju Gildan Gildan Colton dan Gildan Softail, yaitu kedua merek ini ada keunikan masing-masing dan konsumen sudah setelah membelinya ada hmm, ketidakcocokan pada produk yang pertama dikarenakan terdapat akan gatal-gatal apabila dipakai dan konsumen akan mengevaluasi atau memilih produk mana yang akan untuk dibeli dan itu mengurangi ketidakcocokan pada suatu pembelian. Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan. Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Yang dimana dengan contohnya air mineral, gula maupun garam yang di yang sehari-hari biasanya konsumen membeli 3 produk itu atau ya bisa yang lain, tidak memandang mereknya ataupun yang lain, tetapi berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan oleh konsumen tersebut. Perilaku membeli yang mencari keragaman. Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Dengan contohnya, eh, ada promo atau diskon terhadap suatu barang. Pembeli ini tidak memandang
merek-merek yang lain, tetapi pembeli ini tertarik akan produk atau promosi atau diskon yang ditawarkan. Dengan keragaman produk yang ada, dengan keberagaman diskon yang ada, dan itu memberikan perilaku secara mendasar itu. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata yang tergagap-gagap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.